Halo, selamat datang di Serangkai Channel bareng aku Ardiansa dan kita lagi ada di Serangkai Pro dan Kontra. Nah, kali ini kita lagi di Pro Kontra dan masih pada Koaliansa, tapi untuk tema ataupun topik pada Pro Kontra di hari ini atau di 4 minggu ke depan atau lebih tepatnya pada bulan Ramadan lah, akan aku siapkan udah ada 4 topik yang ini memang berkaitan dengan bulan Ramadan dan tentunya topiknya selalu topik yang mana itu akan menuai pro dan menuai kontra, dan aku bacakan terlebih dahulu rules untuk pro kontra kali ini. Jadi rulesnya sama sebenarnya, nanti akan ada 4 topik yang akan aku pilih secara random untuk dibawakan di minggu ini, minggu depan lagi, dan minggu. Jadi 4 tema ini pasti akan aku bawakan, tinggal urutannya mana terlebih dahulu gitu. Yang kedua, nanti setelah topiknya terpilih, nanti akan kita pilih apakah aku pro atau aku kontra. Nah, kenapa seperti itu? Jadi nanti sepanjang video dalam 5-10 menit aku akan menyampaikan argumentasi aku, entah itu aku pro atau kontra terhadap topik itu, dan aku harapannya kalian bisa mengcounter argumenku di kolom komentar. Kalau aku pro mungkin kalian kontra, kalian tulis di kolom komentar. Kalau aku kontra, kalian tulis di kolom komentar, biar sama-sama seru dan juga berimbang dengan apa yang disampaikan di video ini. Dan tentunya warning terlebih dahulu buat kalian semua bahwasanya pendapat atau argumen yang aku keluarkan ini hanya berdasarkan sesuai dengan apa yang aku dapat, apakah aku pro atau kontra, dan itu tidak mewakili pandanganku sepenuhnya dalam topik pro kontra kali ini. Nah, langsung aja, ini aku udah siapin 4 topik. Di sini ada HP aku. Yang pertama adalah tradisi sasaran. Apa sih tradisi sasaran? Itu kalau di mungkin orang lebih mengenal ya secara umum, itu kayak tradisi untuk membangunin orang puasa. Kemudian yang kedua ada penutupan tempat makan di bulan puasa. Yang ketiga adalah buka bersama bareng, dan yang keempat adalah puasa lebih baik tidur aja gitu. Nah, kita ada 4 topik ini, mari kita spin untuk topiknya, dan kita ini udah aku spin, jadi kita akan random pilih yang mana. Oke, kita mulai. Sebentar, ada apa nih? Oke, tradisi sasauran. Jadi habis itu kita akan mulai ngerandom apakah aku pro atau aku kontra. Jadi sasauran tuh ya kayak orang yang apa sih? Aku lupa deh bahasanya di sini. Jadi kayak orang pawai, tapi itu untuk bangunin sahur itu, bukan yang di masjid ya, tapi orang yang keliling buat bangunin sahur. Nah, oke, ini aku udah siapin untuk spin pro kontranya. Jadi kita mulai. Salah aku dari mana kontra dulu deh dapetnya ya. Oke, aku dapetnya kontra. Ya udah. Baik, kita mulai. Dalam 5-10 menit aku akan kontra terhadap yang namanya tradisi sasauran atau orang berisik-berisik bangunin sahur ya. Ya belum apa-apa udah langsung kontra nih. Kita mulai 1, 2, 3. Ini adalah serangkai kontra dari aku untuk tema kali ini. Kita mulai. Baik, sasauran atau yang lebih orang umum ya istilahnya untuk orang ngebangunin sahur ya. Jadi biasanya remaja ataupun anak-anak yang pada keliling nabu-nabu, biasanya itu diikuti dengan ada alat-alat tabu atau alat musik yang keras gitu untuk ngebangunin orang sahur, dan itu biasanya rombongan ya, dimana itu dikelola istilahnya keliling antar RT RW ataupun satu desa kayak gitu. Dan ini sering banget nama tradisi ini tuh nggak cuman di Jawa Tengah doang gitu, di berita-berita kan juga sering muncul ya, kayak di Jakarta, atau ternyata ini nggak hanya ada di daerah Jawa Tengah gitu. Dan ini juga merupakan tradisi yang selalu ada gitu, khususnya di bulan Ramadan, bulan puasa ini. Dan kalau kalian tahu di bulan puasa tahun lalu apa ya, tahun lalu sih nggak terlalu ya, cuman maksudnya beberapa bulan puasa yang lalu itu sempat ramai karena memang ada salah satu artis yang menyoroti tradisi ini, dan
kurang suka gitu, dan aku setuju gitu, karena aku kontra aku setuju. Jadi aku setuju karena gini ya, maksudku orang sahur itu, apalagi sekarang pertama udah ada HP ya, ini beda kan dari zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin HP itu belum banyak, dan kayak alarm segala macam itu kan belum secanggih sekarang segala macam, dan ini sebenarnya tradisi lama ya, tradisi lama yang diwariskan lagi dan lagi gitu. Dan kalau dulu mungkin efektif gitu untuk membangun sahur segala macam, tapi kalau sekarang menurut aku sih udah nggak terlalu efektif, karena orang sudah bisa men-set alarmnya sendiri dan orang bisa memilih kapan dia mau bangun sesuai dengan jadwalnya. Kenapa aku nggak setuju dengan tradisi sasahuran ini? Karena sasahuran ini kan biasanya orang ini dia mulai keliling itu kayak dari jam 1 atau jam jam 2 gitu, jam-jam yang mana sebenarnya itu adalah masih waktunya istirahat gitu. Kadang kan kita nggak bisa mengeneralisir orang ya, kayak orang mungkin kerjanya sampai malam jam 11 atau jam 12 baru bisa tidur gitu, dan kemudian baru 2 jam dia tidur tiba-tiba udah ada bersih-bersih buat bangunin sahur. Itu yang benar-benar sangat mengganggu gitu. Apalagi terlebih itu sering kali, nggak sering kali tapi maksudnya beberapa kali itu kejadian kayak mereka yang melakukan tradisi sasahuran ini gitu. Kalau mereka melewati rumah orang yang mereka anggap mereka kurang suka, ataupun misalkan mereka istilahnya tahu orang yang punya rumah ini galak atau seperti apa, biasanya mereka malah isengin balik gitu, kayak malah dibikin ribut segala macam. Dan itu yang sangat negatif banget sih dengan tradisi sasahuran atau ngebangunin sahur dengan cara seperti itu, karena itu sangat mengganggu orang-orang yang istilahnya masih butuh istirahat. Karena biasanya kan balik lagi ya, sasahuran itu kan mereka mulainya itu kayak bener-bener masih dini hari banget, itu kayak jam 2 udah mulai gitu, dan itu sangat mengganggu. Tadi aku bilang kalau orang lagi memang butuh istirahat atau mungkin kerja sampai malam baru bisa tidur jam 2 atau jam 1, yang mana dia sudah planning bangunnya itu mungkin jam 3 atau setengah 4, mepet-mepet waktu selesai sahur itu, atau mepet-mepet subuh, mepet-mepet waktu selesai sahur lah tepatnya ya. Jadi ya mengurangi waktu istirahat, karena mereka harus terganggu dengan ya suara-suara berisik itu gitu. Dan pengalamanku juga dulu banget sih, masih kecil, kayak ya orang masih tidur sampai ayah gua aja sempat marahin waktu itu beberapa kali lah gitu. Jadi dan ditambah ya tadi ya, teknologi sekarang kan sudah canggih, sudah ada HP yang mana sudah bisa ngasih alarm, ngeset masing-masing gitu. Dan istilahnya apa namanya ya, orang sudah bisa buat ngeset kapan waktu mereka bangun gitu sesuai. Dan maksudnya kan juga kalaupun orang itu pada saat sahur kan, tujuan sasaran itu sebenarnya untuk ngebangunin sahur. Tujuannya kan harusnya itu kan, bukan untuk senang-senang remaja ataupun senang-senang anak-anak buat mainan gedor-gedor alat musik buat tengah malam ya kan. Tujuannya bukan itu. Tujuannya kan pasti untuk ngebangunin sahur dong. Nah, kalau untuk tujuan ngebangunin sahur kan sebenarnya kalau dengan alarm itu, kalau orang sekarang istilahnya bangun nggak bangun kan tetap nanti yang istilahnya yang bertanggung jawab kan mereka sendiri gitu. Mereka nggak akan menyalahkan orang lain, karena ya memang ya mereka sendiri yang nggak bangun dengan alarm mereka sendiri. Tapi kalau mereka keganggunya karena hal-hal seperti ini kan, ya istilahnya yang akan disalahkan adalah ya orang-orang yang terlibat. Artinya dia bisa menyalahkan ke orang lain, dan menurutku itu justru malah kurang bagus ya. Ditambah ya tadi seringnya remaja-remaja ini ya, ataupun orang-orang yang melakukan tradisi ini gitu ya, mereka sering banget istilahnya kayak lebih usil gitu, kayak malah buat main-main gitu ketika di deket rumah orang malah dikencengin. Atau ya bener sih tujuannya ngebangunin, tapi maksudku kalau jamnya masih jam-jam segitu ya enggak bagus juga gitu, sangat ngeganggu juga gitu. Dan itu yang dulu sempat ramai banget kan, waktu itu ada salah satu artis yang mengomentari tradisi ini yang bikin istilahnya waktu tidur mereka ya baik lagi ya, karena orang kan beda-beda tiap orangnya segala macam. Makanya aku sebenarnya sudah agak kurang setuju dengan tidak setuju lah untuk tradisi sasahuran ini atau keliling ngebangunan sahur ini gitu ya. Balik lagi karena sekarang fasilitasnya udah lebih banyak lagi, dan kalau pun tradisi ini ada, aku lebih prefer kalau itu tuh diadakannya mendekati jam-jam istilahnya orang sudah kayak setengah jam atau 1 jam sebelum sahur selesai gitu. Jadi posisinya akan lebih bagus gini. Jadi pertama akan lebih enak kalau orang-orangnya itu sudah pada bangun gitu. Dan atau yang kedua mungkin karena udah mepet gitu, yang alarmnya bangun kan bisa kebantu gitu. Tapi kan sejauh ini ya mereka lebih seringnya di jam 2 jam 3 ini. Jadi menurut aku sih
udah cukup dari masjid, dari toa masjid segala macam kan sudah ada gitu, maksudnya nggak harus berkali-kali segala macam keliling tiap rumah di kepraki suara-suara kencang gitu. Jadi itu sih kalau dari pendapat aku agak kurang setuju dengan adanya tradisi sasaura ini di zaman sekarang, apalagi ya dengan tingkat pekerjaan yang berbeda-beda tiap orangnya, tadi masih butuh istirahat segala macam, mereka mungkin sudah menyiapkan, mungkin mereka nggak butuh istilahnya bangun untuk masak, mungkin mereka sudah masak jauh sebelumnya atau pas malamnya gitu, atau mungkin sebelum tidur mereka udah beli lauk segala macam, makanya pas mau tidur itu ya istilahnya pas mau bangun sahur ya mereka cuma bangun untuk makan doang, nggak nyiapin segala macam. Jadi balik lagi sih, kalau masalah bangun sahur sih setiap orang sekarang sudah bisa men-set dengan alarm masing-masing. Jadi menurut aku tradisi ini sudah nggak relevan lagi sih untuk diadakan lagi gitu, khususnya untuk wilayah-wilayah tertentu yang memang melihat dari kesibukan dan hal lainnya itu sudah tidak relevan lagi. Jadi mungkin itu pendapat aku terkait tradisi sahur ini, dan silakan kalau kalian nggak setuju, kalian pro dengan tradisi ini, kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian mendukung pendapatku, argumen aku, silahkan kalian tulis juga di komentar. Dan kita masih akan ada 3 konten lagi untuk pro kontra edisi Ramadan. Masih ada yang pertama terkait tidur di bulan puasa, istilahnya lebih sering tidur. Terus yang kedua adalah menutup tempat jualan makanan pada bulan puasa atau pas istilahnya jam puasa. Dan yang ketiga adalah buka bersama itu nggak berguna. Jadi nanti kan masih akan ada 3 topik lagi di bulan puasa ini untuk pro kontra, dan sampai ketemu di video berikutnya. Aku Ardiansyah di Serangkai Salcera. Bye bye.